Sekarang saya kembali lagi merefresh lagi tentang proses IR. Proses IR atau temu kembali informasi atau perolehan informasi. Nah, berangkat dari kebutuhan si user, user itu butuh apa? Butuh mencari informasi, seperti itu gampangnya. Makanya perolehan informasi, information retrieval. Nah, berangkat dari kebutuhan user, kebutuhan user untuk mencari informasi, atau kita khususnya adalah ke sistem IR ya, otomatis ke web dan sebagainya. Nah, apa namanya, sistem IR ini bisa menghandle query dari user. Nah, query-nya itu nggak tanggung-tanggung adalah bahasa manusia. Nah, bukan select bintang atau select apa, kayak bukan query SQL, tapi query-nya benar-benar bahasa manusia, bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, misalnya di manakah apa atau kapan terjadi letusan gunung anak Krakatau dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Kemudian query dari manusia tadi, user tadi akan dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan dokumen yang ada. Tapi dokumen tadi nggak mentang-mentang dokumen terus dokumennya kasih jebret suruh cari satu-satu, enggak. Nah, untuk mempercepat pencarian tersebut, untuk mempercepat perolehan, namanya perolehan informasi ya, mempercepat temu kembalinya, nah retrieve-nya supaya cepat meretrieve. Nah, si dokumen tadi akan direpresentasikan ke dalam suatu indeks. Nah, makanya dilakukan indexing. Nah, ketika kita query manusia dibandingkan dengan indeks. Nah, disinilah algoritma atau model IR bekerja. Pembandingan ini, membandingkan query dengan indexing. Nah, oke, manusia input. Oke, dokumen sudah diindexing. Lalu apa? Bandingkan. Untuk mempertemukan dua hal ini, kita pakai IR model. Seperti itu. Nah, disinilah kita akan bermain. Nah, nanti kalau sudah dapat modal, nanti akan dievaluasi, kemudian user yang akan tahu nih mana yang dokumen yang lebih pas, mana yang tidak pas. Yang diklik berarti dianggapnya oke, gitu. Itu adalah penilaian user. Nah, sekarang kita akan membahas di sini nih, membandingkan antara query dengan indexingnya. Nah, model AR. Model AR adalah suatu idealisasi atau abstraksi dari proses yang sesungguhnya. Abstraksi ya, idealisasi. Idealnya seperti ini dan sebagainya. Meskipun di tengah jalan banyak kasus nanti. Kemudian bahwa dia model matematika digunakan untuk mempelajari properti dari proses, mengambil kesimpulan, dan membuat prediksi. Makanya model matematik. Itulah mengapa matematika itu sangat krusial di ilmu komputer. Segala hal rata-rata pakai matematik. Seperti itu. Nah, kemudian model AR itu berisinya apa? Representasi dokumen, representasi query, dan fungsi perolehan atau retrieval. Nah, representasi dokumen di sini representasinya berupa indeks. Representasi query, kemudian yang terakhir ada tadi apa? Fungsi perolehan. Fungsi perolehan atau retrieval. Di sini kita akan untuk nyari query sama indeks tadi. Fungsi perolehan atau retrieve untuk memperoleh. Bayangkan ketika kamu googling, kamu ngetik sesuatu di situ, misalnya siapakah presiden Amerika sekarang misalnya. Oke, nanti itu adalah query-mu, kemudian si Google akan nyari, istilahnya nyari di dokumen-dokumen. Nah, sebenarnya apakah dokumen itu baru dicari pas teman-teman ngetik? Enggak, seperti itu. Biasanya memang sudah diindeks duluan. Makanya kemarin sempat saya bahas sedikit bahwa kayak mesin pencari seperti Google itu ketika ada dokumen masuk, dia itu akan ada spidernya, crawlernya yang akan nyari page dari page ke page itu semuanya dicari, diindeks, kemudian dia punya table database indexing itu, kemudian dicocokkan, itu akan lebih mempercepat. Seperti itu. Itu masalah optimasi dan sebagainya itu nanti aja. Mungkin nggak akan saya bahas sampai ke situ. Kalau teman-teman tertarik bagaimana supaya nyari cepat dan sebagainya, mungkin bisa belajar sendiri. Kita akan belajar dasar-dasarnya dulu saja, seperti itu. Nah, apa namanya? Hal-hal yang sudah diindeks tadi, yang
mungkin ada artikel dan sebagainya, berita, kemudian Twitter dan sebagainya, itu semuanya kan bisa diindeks tuh, bisa di crawl, bisa ditarik, itu bisa diindeks, nanti bandingkan sama pencarian orang dengan indeks. Kemudian hasilnya keluarkan sebagai tadi link-link tadi, list-list itu kayak kalau kita googling ada list nih. Nah, list-listnya kan kalau diklik kembali ke link aslinya seperti itu. Jadi bukan berarti Google akan mengopi semuanya ya, tidak dikopi, tapi memang cuma mengindeks saja. Tidak ngopi webpage-nya orang, tapi diindeks ini isinya apa dan sebagainya. Nah, itu akan tampil. Nah, proses mencari ini tadi antara query dengan indeks ini tadi yang merupakan fungsi perolehan atau retrieval. Di sini model fungsi perolehannya di sini. Nah, kemudian kemarin kita kayaknya udah bahas apa ya? Saya lupa. Nah, indexing itu ada bisa manual, bisa otomatis. Nah, kemudian kalau manual itu apa? Manual itu berarti indeks ditentukan secara manual oleh manusia berdasarkan perbenaran kata yang sudah ditentukan. Nah, misalnya biasanya paling sering ini adalah untuk indexing buku perpustakaan, itu biasanya manual. Kemudian pencarian informasi menggunakan daftar perbendaharaan kata yang sama. Pencari informasinya nanti usernya itu nyarinya ya sesuai dengan misalnya apa yang diindeks istilahnya. Kalau yang dicari orangnya nggak sama, nggak akan ketemu istilahnya. Nah, karena misalnya kan biasanya kalau orang pasti nyari buku misalnya, pasti berdasarkan judulnya, kemudian pengarangnya, seperti itu. Nah, makanya dia biasanya eksak gitu, jelas. Tidak akan googling kayak gini. Di perpustakaan nih, sistem perpustakaan rekomendasi buku IR kayak gitu. Kayaknya nggak akan seperti itu, pasti langsung misalnya Manning nama Pak Manning yang ngarang buku IR misalnya, atau information retrieval, berharap ada buku IR yang ada di perpustakaan. Nah, ketepatannya akan sangat tinggi karena apa namanya sama istilahnya, sama antara yang diindeks dengan yang akan dicari. Kalau yang dicari memang nggak ada, ya udah memang nggak ada buku di situ istilahnya. Nah, itu ada indexing manual. Kemudian kalau indexing otomatis, indeks berisi kata-kata yang ada pada dokumen. Ya, dokumen tersebut isinya kata-katanya apa, itu akan yang disimpan sebagai inverted index. Nah, indexing tadi. Kemudian kata-kata pada dokumen mengindikasikan isi dokumen. Nah, dianggapnya bahwa kata-kata yang diindexing tadi adalah isi dokumennya. Nah, kemudian pencari informasinya menggunakan bahasa alami, natural language, bahasa kita sehari-hari. Bentar, ada yang mau masuk, ya admit sebentar. Kalau terlambat gini ya, makanya tidak direkomendasikan untuk terlambat, jadi akan mengganggu proses. Nah, kemudian ketepatan pada perolehan dokumen ditentukan oleh bobot kata-kata pada dokumen. Setepat apa sih kayak gitu? Emang yang keluar dokumen yang mana? Padahal kan kita tahu ya, dokumen itu yang keluar akan sangat banyak, misalnya kita googling. Nah, kok bisa ya yang di halaman pertama itu yang paling oke, semakin ke belakang semakin nggak jelas gitu. Itu karena ada pembobotan. Kita akan belajar dasarnya nanti. Model AR itu ada banyak. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang ingin bertanya? Belum, Bu. Belum, oke, sip. Jelas nggak yang saya sampaikan? Apa terlalu cepat? Cepat, Bu. Terlalu cepat? Oke. Iya, Bu, cepat, Bu. Saya akan slow down. Sebentar, saya minum dulu. Kemudian model AR itu ada beberapa. Ada Boolean model, ada vector space model, ada probabilistic model. Cuman untuk di kuliah kita mungkin akan belajar Boolean sama vector space saja. Seperti itu. Ini ada model-model lain untuk yang pengembangannya. Kemudian untuk model Boolean model adalah model apa? Pencocokan secara tepat.
Maksudnya exact match. Kalau cocok ya keluar, kalau nggak cocok ya udah lewat, nggak keluar. Seperti itu. Namanya juga boolean ya, kalau nggak 0 ya 1. Kalau 1 ya keluar, kalau 0 berarti dia nggak cocok, berarti nggak keluar. Selesai. Seperti itu. Nah, bahwa si query mempunyai kriteria perolehan yang tepat. Kriterianya perolehan yang tepat. Query-nya harus pas. Nah, setiap dokumen bisa cocok atau tidak cocok. Cocok atau nggak cocok, nggak ada yang setengah-setengah. Seperti itu. Nah, kemudian hasilnya adalah suatu set dokumen atau himpunan dokumen. Dan di situ tidak ada urutan. Karena kita cuma tahu cocok, nggak cocok. 1 atau 0. Kalau 1 keluar, 0 nggak keluar. Dan itu nggak mikirin urutan di situ sama sekali. Pada dasarnya seperti itu. Ini pengembangannya sudah banyak ya, ada yang nambahin bobot di situ juga. Cuman pada dasarnya model boolean adalah cocok sama nggak cocok, gitu aja. Nah, kemudian operator boolean yang murni ada and, or, sama not. Sama kayak kita belajar di matematika diskrit ya. Ada and, ada or, ada not. Kemudian tapi beberapa sistem punya operator proximity. Nanti kita bahas sedikit proximity. Kemudian mengapa si exact match ini masih banyak digunakan di bidang komersil? Di bidang tertentu dia tuh lebih suka pakai exact match, nah, bukan yang vector space. Nah, kenapa? Padahal cuma 0101, nggak ada urutan pula. Nah, ternyata apa? Perlu biaya pelatihan dan pengoperasian adanya kalau pakai sistem yang baru. Biasanya seperti itu. Bahwa rata-rata orang itu susah untuk move on, apalagi orang yang lama. Tapi untuk angkatan kalian mungkin udah nggak anak-anak muda lah. Udah zamannya udah keren sama sekarang. Zaman maju. Kemudian tidak jelas perbedaan hasil penelitian pada koleksi besar dan kecil. Nah, mau pakai boolean mau enggak tuh hasilnya nggak jelas bedanya sebelah mana sih, yang penting kan hasilnya keluar kayak gitu kan. Nah, makanya masih banyak yang memakai model boolean. Kemudian untuk beberapa query atau koleksi seringkali hasil booleannya lebih baik. Nah, seringkali kadang boolean yang lebih baik karena dia pakai and misalnya. Yang jelas-jelas aja sih yang keluar kayak gitu. Nah, terutama yang kayak tadi nih sistem perpus dan sebagainya, itu hal-hal seperti itu boolean model dianggapnya lebih pas gitu, karena yang dicari jelas dan biayanya lebih secara perhitungan juga lebih gampang, lebih cepat juga. Nah, kemudian untuk model boolean bahasa query-nya juga sederhana. Nah, misalnya kata ditambahkan operator, misalnya information and retrieval. Nggak boleh information sama retrieval-nya terpisah gitu, nggak boleh, nggak mau kalau terpisah. Nah, kalau misalnya kebayang ketika pakai or, satu dokumen isinya information doang, sementara retrieval nanti di dokumen yang lain, berarti keluar dari information retrieval, padahal kita maunya nyari dokumen tentang information retrieval, seperti itu. Kemudian daftar kata-kata hanya berisi informasi tidak ada dan ada. Ada atau enggak? Kalau ada bukunya keluarin, kalau enggak ya sudah, nggak usah tampil apa-apa ya. Tulis saja pencarian tidak ditemukan dan sebagainya. Berarti bukunya nggak ada di perpus, gampangnya kayak gitu. Kalau memang ada ya mana gitu istilahnya kan. Tinggal listnya keluarin aja. Nah, kemudian bahwa dia cuma mengkombinasikan kata-kata pada query dengan operator boolean, and, or, not, dan sebagainya. Nah, hasilnya adalah apa yang keluar adalah setiap dokumen yang nilainya 1 yang ada. Kalau ada keluar. Nah, setiap dokumen yang nilainya 1 akan menjadi output. Nah, ini operator boolean nggak perlu sebenarnya. Kalau or 0 atau 0, 0, 0 atau 1, 1, 1 atau 0, 1, 1 atau 1, 1. Saya rasa semuanya teman-teman masih ingat ya operator boolean ini. Gabriel, situ orang. Nah, kalau not, kalau tidak 1 ya berarti 0. Tidak 0 berarti 1. Kemudian n itu harus sama. Ketika 00 hasilnya 0, ketika 11 hasilnya 1, kalau 01 hasilnya 0.
Nah, A not P, dan sebagainya. Ini operator boolean. Kemudian contoh model booleannya yang gampang. Nah, misalnya di dokumen 1 itu ada tiket kereta api kelas ekonomi sudah terjual habis. Nah, di dokumen 2 isinya adalah menjelang lebaran pengunjung pusat perbelanjaan sangat meningkat jumlahnya. Nah, itu dokumen 1, dokumen 2. Nah, kemudian kita indexing kemarin sudah bahas indexing ya, diurutkan, dipisah dan sebagainya, kan dipotong dulu, ditokenisasi tiket, kereta api dan seterusnya. Kemudian itu adanya di dokumen mana? Misalnya kata api ini ada di dokumen 1, di dokumen 2 nggak ada, 0. Kata belanja ada di dokumen 2, ekonomi ada di dokumen 1, kata habis ada di dokumen 1, dan seterusnya. Nah, nih. Kemudian daftar stop word-nya ada sudah sama sangat, ini udah dihilangkan dari indeksnya. Nah, kemudian punya ada query nih. Query-nya adalah kereta and api. Kereta and api. Kereta sama api. Nah, kita cek di sini. Kira-kira dokumen mana yang keluar? Ayo, mana yang dokumennya akan keluar? Dokumen 1, Bu. Dokumen 1. Kenapa dokumen 1? Bernilai 1. Yang bernilai 1. Karena N ya, pintar sekali. Nah, kemudian kalau dokumen 2 nggak keluar karena nilainya adalah 0N0. 0. 1N1, 1. Oke, kereta api ya ada di dokumen 1. Berarti hasil untuk kereta N api adalah dokumen 1. Kemudian ketika query-nya ada lebaran or tiket. Lebaran or tiket. Dokumen berapa yang akan keluar? 1 dan 2, Bu. Mana? 1 dan 2. 1 dan 2. Kenapa? Karena OR. Karena OR. OR apa yang di OR? 1, 0 sama 0, 1. Oke, 1, 0 sama 0, 1. Ini dokumen ini 0, di sini 1. 0 atau 1? 1. Kemudian 1 apa? 0. 1. Oke, berarti nilainya dokumen 1 nilainya 1, dokumen 2 nilainya juga 1. Sehingga untuk lebaran or tiket, ini dokumen 1 dan dokumen 2 semuanya keluar. Gampang ya? Gampang nggak? Halo teman-teman. Masih gampang, Bu. Masih gampang, Bu. Kita sini, Bu. Mantap. Kemudian selain pakai boolean saja, and or dan sebagainya, ada yang memakai operator proximity. Nah, apa ini operator? Dia nyari kedekatan. Jadi gampangnya gini. Kalau saya misalnya pakai kata information retrieval, itu yang mau saya cari. Information retrieval. Saya maunya information sama retrieval itu nempel. Nggak mau dapat dokumen yang information itu di halaman 1, retrieval di halaman 5 misalnya. Atau information ada di paragraf 1, retrievalnya di paragraf 2. Berarti kan itu takutnya dokumen tersebut nggak sesuai gitu. Saya mau ada dokumen tentang information retrieval yang benar-benar mengandung kata information dan retrieval. Seperti itu. Jadi kan itu dianggapnya mepet gitu. Nah, operator proximity ini sangat penting di situ. Nah, karena dia akan melihat seberapa dekat kata-kata atau query, kata-kata yang jadi query. Nah, ini adalah versi lebih tepatnya dari N. Nah, dia near N, dekatnya sampai berapa kata N. Membolehkan paling banyak N min 1 kata di sela-selanya. Nah, kalau kita pakai near N, berarti misalnya near 3. Berarti di sela-selanya cuma boleh ada 2. Misalnya
saya information retrieval. Information ada dua kata di selanya, kemudian retrieval. Itu masih masuk. Nah, atau lebih dekat lagi boleh. Nah, kalau lebih dari itu, misalnya sela-sela antara kata information sama retrieval, misalnya sela-selanya ada 4 atau 5, nggak boleh, nggak akan keluar. Seperti itu. Makanya ada near and. Kemudian selain near ada with. With mengharuskan kata-kata bersebelahan dan berurutan. Information with retrieval. Berarti kata information dan retrieval harus benar-benar bersebelahan dan berurutan. Information retrieval harus seperti itu. Nggak boleh ada selanya sama sekali. Nah, itu namanya with. Kemudian si operator proximity ini mudah diimplementasikan tetapi kurang efisien. Nah, kenapa kurang efisien? Karena dia harus menyimpan daftar posisi untuk setiap kata di setiap dokumen. Posisinya di sebelah mana? Kata keberapa? Ya, oke, ketika dokumennya kecil-kecil tidak masalah. Ketika dokumennya besar, itu akan menjadi pencarian yang luar biasa. Seperti itu. Seperti kita tahu, ketika kita mau meretrieve, berarti kan kita akan mencari ya. Seperti searching gitu. Searching, meskipun yang di searching itu udah diindexing sebenarnya. Cuman tetap aja ketika kita mencari pakai proximity ini akan lebih lambat. Nah, kemudian apa? Ketika setiap posisi itu menjadi penting, stopword-nya menjadi penting juga. Stopword-nya menjadi sangat penting. Karena stopword itu dia kan juga ada posisi istilahnya. Ngambil posisi kan stopword. Kalau dihapus, posisinya akan berubah. Nah, makanya stopword akan menjadi sangat penting. Seperti itu. Kemudian, dia akan melakukan komputasi boolean biasa. With sama near ini seperti N. With sama near itu seperti N, sama seperti N, cuman itu tadi dengan tambahan berapa selanya dan sebagainya. Atau with itu harus mepet dan sebagainya. Itu aja sebenarnya. Kemudian, misalnya ini contoh operatornya. Kalau kita ngomongin kereta and tiket, kira-kira ini apa namanya yang di samping ini adalah ini ya posisi ini kan tadi kata-katanya apa sih? Tiket kereta api. Nah, tiket itu adalah kata pertama, kereta kata dua, api kata ketiga. Tiket kata pertama, kemudian kereta kata kedua, api kata ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Ini adalah posisi kata. Ketika kita ngomongin kereta and tiket, yang keluar dokumen berapa? Oh, oke. Kalau jelang, near, 2 jumlah. Kalau near 2, berarti di sela-selanya hanya boleh ada satu kata. Kan? 1, 2. Nah, berarti di sini cuma boleh ada satu kata. Kira-kira yang keluar dokumen mana? Ada yang keluar. Nah, ada yang keluar. Kemudian tiket near 2 api. 1, 2. Cuma boleh ada satu sela. Dokumen 1 keluar. Ada satu kata ya di sela-sela ya. Atau lebih dekat juga boleh. Kemudian jadi dokumen 1 keluar. Dokumen 1. Ini dokumen 1. Ini nggak ada yang keluar. Kemudian tiket with kereta. Berarti harus nempel dan berurutan. Tiket kereta. Ada nggak? Dokumen 1. Nah, kemudian kelebihannya model si Boolean ini apa? Nah, bahwa operator Boolean bisa mendekati bahasa alami. Mendekati ya. Nah, misalnya cari dokumen tentang demonstrasi menentang kenaikan harga minyak tanah. Nanti kata kuncinya apa nih? Nah, kata N dapat menemukan hubungan antar konsep. Misalnya saya mau nyari demo ini menentang kenaikan harga minyak tanah. Sekarang bukan minyak tanah sih, bensin biasanya atau apalah. Nah, demonstrasi mahasiswa. Saya mau demonstrasi N mahasiswa.
nggak mau demo-demo yang lain, gitu. Atau or, pakai or. Saya mau demonstrasi baik mahasiswa atau karyawan juga boleh demonstrasi, kita bisa pakai or. Demonstrasi karyawan misalnya, mahasiswa or karyawan. Kemudian not dapat menemukan arti alternatif. Nah, maksudnya apa? Misalnya saya mau demo-demo, misalnya tentang demo, cuma nggak mau ada kata masaknya. Nah, karena ini bukan demo masak, demonya mau tentang kenaikan harga minyak tanah. Nah, kita bisa misalnya demonstrasi apa dalam kurung mahasiswa or karyawan not memasak. Jadi apa namanya? Tinggal dikombinasikan saja. Nah, kemudian bahwa query-nya sederhana dan mudah dimengerti, kemudian dia juga relatif mudah untuk diimplementasikan. Seperti itu kelebihannya. Kekurangannya adalah bahasa alami itu sangat kompleks. Bahasa alami itu sangat kompleks, banyak ambiguitas. Kemudian suka jangankan komputer, disuruh ngitung. Kita aja kalau sama teman aja suka berantem ya, kalau dia ngomongnya maksudnya apa, kita salah tangkap dan sebagainya. Misalnya, dia melihat seseorang di pantai dengan teropong. Apa yang ada di pikiran Anda? Nah, bahwa bahasa alam itu sangat kompleks, full of ambiguity. Nah, ambiguity itu sangat nempel sama bahasa manusia. Nah, kekurangannya seperti itu, bahwa kemudian kadang-kadang, makasih Hasbi, lupa. Kemudian si N ini bisa menemukan hubungan yang tidak ada. Nah, kebayang ketika kita nggak pakai operator proximity, kita pakai N, oke. Misalnya demonstrasi mahasiswa, bisa kata demonstrasinya ada di halaman berapa, mahasiswanya ada di halaman berapa, meskipun dalam satu artikel. Belum tentu itu adalah demonstrasi mahasiswa. Misalnya demonstrasi mahasiswa oleh mahasiswa FIK gitu kan. Demonstrasi memasak misalnya. Demonstrasi memasak oleh mahasiswa FIK di lapangan, misalnya di lapangan basket dan sebagainya. Nah, padahal pengennya demonstrasi mahasiswa menentang tadi harga minyak tadi gitu. Ketika itu udah jauh gitu. Ya itu tadi, yang penting kan ada N berarti dia keluar, padahal ternyata belum tentu dia ada hubungannya gitu. Kemudian bikin OR juga susah. Nah, karena apa? Sinonim dan sebagainya, penggunaan istilah yang berbeda dan sebagainya itu akan menjadi susah. Seperti itu. OR apa nih? Kayak gitu. Nah, kemudian si Boolean model itu sering menghasilkan terlalu banyak dokumen. Untuk dokumen yang jumlahnya besar, dia itu sering menghasilkan banyak banget, keluar aja. Dan itu nggak pakai urutan ya. Bener-bener keluar aja semuanya. Mana yang lebih relevan ya nggak tahu, cari aja satu-satu kayak gitu. Nah, makanya itu akan menjadi repot. Kemudian, sukar untuk mengekspresikan permintaan pemakai yang kompleks. Nah, bahwa si usernya harus belajar logik boolean. Kalau teman-teman komputer pasti udah gampang lah, keren. Bayangkan ketika penggunanya bukan orang yang ngerti logik boolean. Nah, itu akan lebih susah lagi. Begitu. Nah, kemudian perbendaharaan kata pada indeks, di indexing itu harus sama dengan perbendaharaan kata pada query. Harus tepat sama. Nah, kalau nggak sama persis, nggak akan keluar dokumennya. Nah, makanya itu ada kekurangannya. Nah, sekarang kita latihan sedikit nih. Sedikit. Misalnya, saya punya dokumen, anggaplah ada 3 dokumen, cuma 3 dokumen dikit banget loh, ya nggak apa-apa buat latihan. Nah, di dokumen 1 itu ada isinya adalah gula merah tidak menyebabkan gula darah naik. Di dokumen 2 ada gula dalam negeri lebih manis dari gula impor. Di dokumen 3 ada harga gula naik karena produksi menurun.